Ada berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk menunjang penampilan. Nah, salah satunya dengan penggunaan softlens atau lensa kontak. Nah, dewasa ini softlens bukan hanya untuk mempermudah penderita yang mengalami masalah penglihatan aja. Namun, keberadaan softlens warna seringkali digunakan untuk mempercantik penampilanmu agar makin stunning. Ternyata hadirnya softlens atau lensa kotak warna dalam dunia fashion ternyata jadi salah satu item yang wajib dimiliki oleh kebanyakan perempuan. Gak percaya? Dikutip dari website Japan Softlens bahwa di tahun 2018 pengguna softlens warna mencapai lebih dari 20%. Nah, menurut dari hasil penelitian tentang tingkat penggunaan softlens warna, dan ternyata lebih dari 20% perempuan mengatakan bahwa pernah menggunakan softlens warna loh. Bahkan dari umur 10 hingga 19 tahun pemakainya mencapai 14,8%. Sedangkan pemakai softlens pada rentang umur 20 hingga 25 tahun cukup populer karena mencapai 30,7%. Dan untuk umurnya sendiri di atas 25 tahun mencapai 32,2%. Cukup banyak kan para pengguna softlens warna? Dan penelitian tersebut sudah membuktikan tentang kepopuleran softlens warna di Indonesia. Nah, buat lebih lengkapnya gimana perkembangan softlens itu sendiri, selengkapnya hanya di Before After. Nah, sama seperti tren make up dan gaya busana yang terus mengikuti perkembangan, ternyata softlens pun juga semakin banyak trennya. Bahkan saat ini kamu bisa mengikuti tren yang sedang populer di kalangan masyarakat. Lensa kontak atau lebih dikenal dengan softlens sering digunakan karena memiliki keunggulan tersendiri. Karena selain variasi penampilan, ada juga yang dirancang khusus bagi mereka yang sering menggunakan kacamata karena kondisi mata yang udah nggak normal. Menggunakan softlens jauh lebih praktis daripada kacamata. Selain itu, juga membantu menciptakan kesan tampilan lebih menarik, artinya bahwa selain mampu mempertajam penglihatan, softlens saat ini juga udah menjadi bagian dari fashion itu sendiri. Kalau dilihat dari perannya, baik softlens maupun kacamata memiliki fungsi yang sama, tapi yang membedakan adalah cara penggunaan dan juga perawatannya. Untuk penggunaannya sendiri, softlens dikenakan langsung pada bola mata, tepatnya pada bagian permukaan kornea mata. Sementara penggunaan kacamata dengan cara menggantungkannya pada kedua telinga dan juga tulang hidung. Nah, saat ini nggak sedikit pula penderita gangguan mata yang dulunya menggunakan kacamata beralih ke softlens. Tren softlens di Indonesia udah booming dan menjamur sejak beberapa tahun lalu. Utamanya sejak lensa kontak tersebut mulai menarik perhatian kalangan remaja dan masuk dalam gaya hidup masyarakat modern. Nah, layaknya kacamata, penggunaan softlens pada awalnya hanya untuk membantu sejumlah orang yang memiliki masalah dengan penglihatan mereka. Misalnya, kondisi mata yang menderita minus, silinder, atau bahkan plus. Waktu itu, untuk mendapatkan softlens susah banget, ribet, bahkan kita kadang juga harus menunggu berminggu-minggu untuk bisa memakai softlens karena emang harus pesan terlebih dahulu. Udah gitu juga harus disesuaikan dengan kondisi mata yang mengalami gangguan penglihatan. Dan gak hanya itu aja, sebelum menjadi tren, softlens juga dijual dengan harga yang sangat mahal dan terbatas. Tapi semua pandangan tersebut berubah sejak softlens menjadi bagian dari fashion. Dengan banyaknya public figure sebagai trendsetter, softlens mulai dilirik oleh masyarakat secara luas. Gak hanya mereka yang mengalami gangguan penglihatan aja, tapi juga orang-orang dengan mata normal juga ingin menggunakan softlens. Besarnya permintaan masyarakat membuat softlens mulai menjamur. Cara mendapatkannya pun menjadi lebih murah dan dengan beragam pilihan warna dan model yang menarik. Sebelum menarik perhatian dan menjamur di kalangan masyarakat, softlens biasanya dipakai untuk kebutuhan industri seperti hantu di film horor, pesulap, artis, dan masih banyak lagi. Dilihat dari timing tren perkembangan softlens di Indonesia, jujur aja nggak ketinggalan ya dibanding beberapa negara lain di dunia dalam mengadopsi gaya hidup modern. Sebelum jadi tren di Indonesia, softlens warna-warni udah ngetop di kalangan remaja di Amerika, Prancis, Jepang, dan bahkan Korea. Anak mudanya sana tuh kayak berani banget dalam berpenampilan dan menjadikan softlens sebagai mode untuk tampil beda. But now, di sini udah mulai ikut-ikutan juga dong untuk tampil beda dengan mencoba menggunakan softlens. Bahkan saking populernya banyak juga loh yang memiliki koleksi softlens, jadi bisa gonta-ganti gitu penggunaannya sesuai dengan acara.
Oh ya, mumpung lagi bahas soal softland, gak ada salahnya juga kita spill sedikit mengenai sejarah diciptakannya softland, mulai dari kapan, oleh siapa, bahkan bagaimana perkembangan softland itu terjadi di Indonesia. Nah, fashion people pada tahun 1508 dalam buku catatan Leonardo da Vinci, banyak ditemukan sketsa kacamata yang langsung dipakai pada bola mata. Otak jenius da Vinci ternyata udah mikir sampai segitunya ya. Tapi apakah pada era tersebut da Vinci udah menciptakan lensa kontak? Dan jawabannya belum tahu, karena ya emang belum ada yang validasi. Yang jelas, ide dasar tersebut terus-menerus dikembangkan dan diteliti. Kemudian pada tahun 1888, cikal bakal softland dibuat oleh Adolf Gaston, seorang dokter mata Jerman yang melakukan serangkaian uji coba membuat softland dengan bahan dasar glass blown. Dan softland tersebut diberi nama Adolf Gaston dengan mempertimbangkan warna, ketebalan, dan juga diameter. Dia menggambarkan fabrikasi kontak afocal sclera dengan eksperimen awalnya pada kelinci. Kemudian pada dirinya sendiri, baru kemudian pada sekelompok kecil sukarelawan. Nah, August Muller menyempurnakan lensa kontak tersebut dengan perbaikan pada pandangan jarak dekat pada tahun 1889. Nah, itu dia perkembangan softlens yang ternyata memiliki sejarah yang cukup panjang. Dan gak jarang pula, selain alasan kesehatan dan kemudahan bagi pengguna, softlens ini juga udah dijadikan item wajib bagi penampilan perempuan. Tapi, kira-kira ada berapa jenis softlens ya yang ada di pasaran? Atau justru ternyata sama aja? Nah, daripada bertanya-tanya, kita akan simak informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di Before After. Dengan namanya softlens terbuat dari plastik lembut dan juga fleksibel yang memungkinkan oksigen bisa dengan mudah menembus kornea. Bahan yang lebih baru biasanya terbuat dari silikon hidrogel yang memungkinkan lebih banyak lagi oksigen yang masuk ke mata selama kamu memakai lensa. Nah, lensa kontak terhitung lebih praktis karena tanpa menggunakan frame atau bingkai kacamata, nggak akan mengganggu penglihatan dan tentu aja akan membuat penampilanmu jadi lebih menarik. Nah, ternyata banyak rekomendasi softlens yang ada di pasaran, tapi jangan sampai sembarangan milih ya. Secara banyak loh softlens yang kita nggak hati-hati memilih bisa menimbulkan iritasi pada bagian mata. Untuk market share sendiri, kalau kita perhatiin emang banyak juga loh brand dari luar yang nawarin berbagai produk berkualitas. Namun brand lokal juga tentunya nggak kalah menarik. Sebaiknya ketika kita ingin memilih softlens, sesuaikan tipe lensa kontak yang akan dipakai dengan kebutuhan, gaya hidup, dan juga kondisi mata kita. Dan salah satu faktor yang menentukan kualitas lensa kontak yang baik adalah material yang digunakan. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Ada beberapa jenis lensa kontak atau softlens yang mungkin bisa jadi panduan kamu ketika akan memilih dan menggunakannya dalam keseharian. Yang pertama ada lensa kontak soft, di mana lensa kontak tipe ini adalah salah satu jenis lensa kontak yang paling banyak jadi pilihan saking ringannya ketika digunakan. Softlens terbuat dari plastik atau silikon hidrogel yang dikombinasikan dengan air. Nah, kadar air dalam softlens inilah yang akan membantu oksigen melewati lensa menuju kornea mata. Banyak yang menyukai softlens karena lebih nyaman saat digunakan, mengurangi resiko mata kering, serta menjaga kornea mata tetap sehat. Yang kedua ada RGP atau Rigid Gas Permeable yang merupakan lensa kontak yang biasa disebut dengan semi hard lens karena emang fisiknya keras dan kaku sehingga tingkat kenyamanannya pun rendah. Meskipun demikian, RGP diklaim sebagai lensa kontak yang memiliki daya tembus oksigen paling tinggi di antara jenis yang lainnya, sehingga sangat baik untuk kesehatan kornea mata. Next ada lensa kontak berbahan HEMA. Lensa jenis ini merupakan jenis yang paling banyak digunakan saat ini. Tampilan fisik yang lembut dan juga lentur membuat lensa kontak ini cukup nyaman saat digunakan. Oksigen yang diteruskan ke mata bergantung pada besarnya kadar air yang dimiliki lensa kontak ini. Memiliki sifat hidrofilik atau water loving yang membuatnya gampang banget menyerap air. Jadi softlens HEMA ini cepat berasa kering, khususnya pada mereka yang kadar air matanya nggak banyak atau berada di kondisi ruangan ber-AC.
Selanjutnya ada lensa kontak silikon hidrogel. Lensa kontak ini bisa dibilang seperti perpaduan keunggulan RGB dengan kelebihan pada hemat. Lensa kontak ini memiliki kelenturan yang hampir sama dengan soft lens sehingga nyaman digunakan. Karena bahannya yang unik, walaupun kadar airnya tergolong rendah, tapi daya tembus oksigennya 5 kali lebih banyak dari soft lens hemat. Lensa kontak silikon hidrogel bisa digunakan sampai 12 jam per hari dan sangat cocok bagi mereka yang perlu menggunakan lensa kontak dalam waktu lama. Lensa bifokal dikhususkan untuk orang-orang yang mengalami masalah penglihatan rabun dekat dan juga jauh. Kondisi ini biasanya disebut dengan presbiopi dan lebih umum ditemukan pada usia 40 tahun ke atas. Lensa jenis ini memiliki kemampuan untuk membantu memfokuskan bayangan dekat dan jauh dalam satu lensa. Seperti namanya, lensa kontak sklera menutupi hampir seluruh permukaan mata hingga ke bagian berwarna putih atau sklera. Berbeda dengan lensa kontak pada umumnya, lensa ini memiliki ukuran yang lebih besar dan biasanya dikhususkan untuk kondisi tertentu seperti untuk penderita sindrom mata kering. Yap, itulah macam-macam soft lens yang saat ini beredar di pasaran. Dan kalau kamu baru pertama kali menggunakan lensa kontak dan bingung nih untuk milih kira-kira mana ya yang cocok, sebaiknya konsultasiin dulu ke dokter mata biar lebih nyaman dan juga safety. Jangan lupa juga, meskipun memiliki beberapa keunggulan dibandingkan kacamata, lensa kontak membutuhkan perawatan yang lebih rumit. Karena emang cara merawat soft lens yang nggak tepat bisa beresiko menimbulkan gangguan pada mata, termasuk iritasi hingga infeksi berat akibat bakteri dan juga jamur. Nah, bahkan American Academy of Ophthalmology menyatakan dalam lamanya bahwa infeksi mata yang serius bisa terjadi jika lensa kontak nggak dibersihkan, nggak disterilkan, dan nggak disimpan dengan benar. Tapi fashion people nggak perlu khawatir karena before after bakal ngasih bocoran gimana caranya membersihkan soft lens dengan baik dan juga benar. Berikut VT-nya. Gak hanya demen menggunakan soft lens aja, tapi kamu juga harus tahu nih cara membersihkan soft lens dengan baik dan juga benar. Dan langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah mencuci tangan dengan sabun sebelum memegang soft lens. Selanjutnya, keringkan tangan menggunakan handuk minim serat biar gak nempel di tangan. Sebaiknya pula kamu tidak menggunakan sabun yang mengandung cold cream, lotion, atau bahkan jenis sabun yang mengandung moisturizer. Perlu diingat bahwa jangan pernah mengganti cairan khusus merendam dan membersihkan soft lens dengan berbagai jenis air lainnya. Sebagai cara merawat soft lens dengan baik, hindari membersihkan lensa kontak menggunakan air salin yang diracik sendiri di rumah. Hal ini karena kemungkinan besar cairan tersebut nggak steril. Nah, langkah selanjutnya untuk membersihkan soft lens dengan benar adalah gunakan metode rub and rinse setiap kali membersihkan lensa kontak. Seperti namanya, metode ini melibatkan proses menggosok dan membilas. Caranya, tetesin cairan pembersih khusus lensa kontak dan gosok pelan-pelan pada permukaannya. Selanjutnya, bilas soft lens dengan meneteskan cairan lensa, dan kalau lensanya udah nggak berasa licin, artinya lensa udah bersih. Selain itu, langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah membersihkan soft lens setiap kali menggunakan dan melepasnya. Hal ini bertujuan untuk mensterilkan kembali lensa dari bakteri dan juga kotoran yang menempel selama pemakaian. Cara merawat soft lens yang jarang dipakai selanjutnya adalah gunakan cairan yang baru setiap kali membersihkan dan mendisinfektan lensa kontak. Jangan pernah menggunakan kembali atau hanya menambahkan cairan ke dalam wadah penyimpan soft lens. Selain itu, jangan pindahkan pula cairan soft lens ke dalam tub atau botol kecil lain yang biasanya dalam satu set wadah soft lens. Cara merawat soft lens yang jarang dipakai selanjutnya adalah mengganti wadah secara berkala. Nah, maksimal untuk pengganti wadah penyimpanan soft lens dilakukan selama 3 bulan sekali. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kontaminasi bakteri dan juga jamur pada wadah soft lens. Langkah selanjutnya, kamu juga perlu mencatat tanggal kadaluarsa soft lens. Nah, biasanya lensa kontak yang udah lama masanya akan terasa kering, perih, bahkan mengganjal saat dikenakan. Apabila pemakaiannya terus dilanjutkan, gak menutup kemungkinan akan menyebabkan iritasi hingga infeksi pada matamu.
Itulah Fashion People beberapa cara merawat softline agar dapat digunakan dengan nyaman. Meski begitu, nggak ada jaminan loh softline akan 100% aman dari bakteri maupun kerusakan. Sehingga penting untuk mengamati perubahan kondisi pada mata terutama saat dan setelah memakai softline warna. Jangan menunda untuk menemui dokter spesialis mata jika terjadi gejala seperti penglihatan menjadi buram yang nggak kunjung baik, sakit pada mata, infeksi, bahkan bengkak dan juga iritasi yang nggak normal. Dan sesaat lagi Kintana masih akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Before After. It sound right, boy. Fashion People, tahu nggak kalau kamu ternyata nggak bisa loh asal pilih dalam memilih soft lens. Karena selain memperhatikan kenyamanan saat menggunakannya, sangat disarankan juga untuk memilih soft lens yang sesuai sama warna kulitmu. Karena kalau salah dalam memilih warna soft lens, penampilanmu bukannya terlihat semakin oke, malah sebaliknya bakal merusak stylemu. Gak mau dong hal ini terjadi? Nah, biar nggak salah, yuk ketahui dulu warna soft lens seperti apa yang paling cocok dan sesuai dengan warna kulitmu. Jenis kulit kuning langsat dan warna softline natural merupakan perpaduan yang pas. Bagi pemilik warna kulit ini disarankan memilih softline berwarna hitam, abu-abu, coklat, ataupun biru. Selain memberikan kesan berbeda, 4 rekomendasi warna softline tersebut jadi terlihat matching dengan warna kulitmu. Gak perlu pusing memilih softline buat kamu yang memiliki kulit berwarna cerah. Kamu bisa menggunakan berbagai macam pilihan warna, namun softline warna abu-abu dan biru dapat mempertegas bentuk mata. Kedua warna tersebut bakal bikin wajah terlihat semakin cerah. Bagi si pemilik warna kulit gelap, gak ada salahnya untuk bereksplorasi dengan berbagai macam warna soft lens. Kalau pengen warna kulit kelihatan lebih percaya, coba gunakan warna soft lens dengan nuansa biru tua, coklat gelap, hijau zamrud, atau bahkan ungu gelap. Siapapun yang sedang berbicara dengan kita, pasti bakal salfok dan enggak bisa lepas dari pandangan mata. Untuk pemilik warna kulit sawo matang, kamu perlu memilih dengan teliti warna softline yang akan kamu gunakan. Coba gunakan softline berwarna abu-abu, coklat ataupun hazel, di mana warna-warna ini akan memberikan kesan yang natural dan menarik pada look kita. Dan jika kamu adalah salah satu orang yang gak bisa keluar rumah tanpa make up, kamu harus pinter-pinter nih memadukan warna lensa kontak dengan warna make up yang kamu gunakan. Untuk make up dengan warna alami, cocok banget jika kamu menggunakan softline berwarna lembut, seperti coklat ataupun hitam. Sementara kalau kamu ingin menggunakan softline warna terang, lebih baik kamu menggunakan make up warna natural agar nggak terlihat terlalu berlebihan. Nah, bagi kamu yang setiap hari harus selalu menggunakan soft lens, kadang suka bingung nggak sih? Gara-gara banyaknya model dan juga pilihan warna yang selalu melimpah ruah. Akhirnya, mau nggak mau kamu harus benar-benar teliti dan juga pintar dalam memilih soft lens. Salah pilih bisa bikin messing your appearance. Dan untuk penggunaan soft lens harian, banyak ahli loh yang merekomendasikan untuk menggunakan warna natural. Masalahnya, memilih warna soft lens natural juga kadang nggak gampang. Nah, buat kamu yang lagi nyari warna soft lens natural untuk menghadiri acara santai tapi pengen banget menarik, berikut ini rekomendasinya. Rekomendasi yang pertama adalah warna natural aqua. Dibandingkan dengan warna biru, hijau, ungu, warna aqua mungkin jarang terdengar. Cara warna aqua sebenarnya adalah campuran antara warna biru dan hijau. Tapi untuk warna softline natural, warna aqua seperti biru sangat natural tetapi ada sedikit sentuhan warna abu-abu. Ditambah dengan nama istilah natural, pada warna softline natural ini menghasilkan warna bola mata yang indah dan gak mencolok saat digunakan. Warna softline natural selanjutnya adalah warna brown alias coklat yang natural. Dari berbagai jenis warna coklat, kamu bisa memilih coklat yang cenderung muda. Terlebih jika warna asli mata kamu adalah coklat. Memakai softline dengan warna natural brown ini bisa membuat penampilan terlihat lebih menarik tanpa berlebihan. Softline dengan warna natural brown ini mudah ditemukan karena hampir semua merek softline umumnya menyediakan warna coklat yang natural. Ada juga loh warna softline natural yakni someday grey.
Dibandingkan dengan natural brown, warna someday grey ini emang jarang terlihat. Bahkan mungkin hanya beberapa merek yang menjual warna someday grey. Jika digambarkan, softline warna someday grey punya warna dasar abu-abu sesuai namanya, tetapi nggak terlihat transparan. Itu sebabnya saat dipakai softline ini cenderung menyerupai warna mata asli, seperti saat kamu nggak pakai softline. Nah, untuk jenis warna coklat atau brown ada berbagai macam, dari yang muda banget sampai yang sangat tua. Nah, warna softline natural pop brown berada di tengah-tengah. Bisa dibilang softline dengan warna ini nggak terlalu muda, tapi juga bukan coklat tua. Jika dibandingkan dengan natural brown, warna pop brown ini masih cenderung menyala atau terlihat, sehingga lebih show off kalau kamu sedang pakai softline. Dengan pakai softline warna natural dan bisa membuat mata tampak lebih hidup, kamu bisa coba warna Olivia Brown yang satu ini. Masih dengan nuansa coklat, Olivia Brown memberikan sentuhan warna coklat bercampur dengan warna hijau. Warna yang muncul di bola mata bisa dibilang sangat unik saat mengenakan softline warna Olivia Brown. Sekilas, warna softline natural cocoa grey ini mirip dengan Olivia Brown. Bedanya, warna dasar yang dipakai adalah abu-abu untuk cocoa grey, sementara coklat untuk Olivia Brown. Karena warnanya natural, membuat cocoa grey cocok dipakai untuk sehari-hari ataupun menghadiri acara-acara penting. Bosan pakai softline dengan nuansa warna coklat atau abu-abu? Nah, kamu bisa pilih warna softline natural Olivia Green. Sesuai dengan namanya, softline yang satu ini cenderung berwarna kehijauan. Tapi nggak perlu khawatir karena dengan warna Olivia Green menampilkan warna softline natural tapi tetap cantik saat dipakai. Kesan berbeda akan kamu dapatkan saat menggunakan softline dengan warna yang satu ini. Terlepas dari apapun warna kulitmu dan apapun seleramu, kalau masalah warna softline, kamu bisa memilih dan juga menyesuaikan kembali sesuai dengan kenyamanan dan juga selera kamu. Yang perlu diingat adalah yang paling penting, jangan lupa untuk selalu ikuti aturan yang perlu dipatuhi selama memakai softline. Agar selain penampilan kamu tetap ke booster, mata juga tetap cantik dan terhindar dari infeksi. Dan gak terasa before after udah di penghujung acara. Kintana mau ngingetin buat pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa untuk selalu tonton before after tiap hari Rabu pukul 17.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana pamit undur diri, see you tomorrow and bye-bye.